Kami mahasiswa jurusan Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya akan memaparkan secara singkat materi perkuliahan kami, komunikasi data mengenai media transmisi. Media transmisi merupakan media alat yang digunakan untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi ketika mengirimkan suatu data. Bentuk data terlebih dahulu diubah menjadi sinyal analog yang dibaca oleh media transmisi atau kode enkripsi yang akan dimanipulasi untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi dibagi menjadi dua, yaitu satu, guide transmission media dan unguided transmission media. Di dalam guide transmission itu dibagi menjadi tiga, yaitu pertama twisted pair, dua coaxial kabel, ketiga yaitu optic fiber. Nah, saya akan menjelaskan tentang twisted pair. Twisted pair itu dibagi menjadi dua, yaitu unsealed twisted pair dan sealed twisted pair. Unsealed twisted pair itu adalah sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga yang tidak dilengkapi dengan shield internal. Nah, jenis UTP ini yang paling umum digunakan dalam LAN karena kinerja yang ditunjukkan relatif bagus dan harganya juga murah. Nah, dalam kabel UTP ini terdapat insulasi satu lapis yang melindungi kabel dari ketegangan fisik atau kerusakan api. Standar jaringan 10 BST dan 100 BSTX menentukan suatu konfigurasi jaringan Ethernet yang menggunakan kabel UTP. Contoh. Nah, lalu contoh kabel UTP itu sendiri yaitu RJ45 dan RJ11. Kabel UTP itu sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama yaitu kategori 1, yang mana kategori ini hanya digunakan untuk suara atau biasanya itu untuk kabel telepon. Kategori yang kedua yaitu maksimum laju datanya yaitu 4 MB per second. Kategori 3 maksimum laju datanya 10 MB per second. Kategori 4 20 MB per second. Kategori 5 100 MB per second, dapat dilihat di sini. Lalu ada juga kategori 5E, yaitu merupakan perbaikan dari kategori 5. Nah, kategori 6 yaitu 200 MB per second, kategori 7 600 MB per second. Lalu kabel UTP ini juga terdiri dari dua tipe, yaitu tipe yang pertama itu kabel strike, yang mana digunakan untuk koneksi antar perangkat yang berbeda jenis. Misal komputer ke switch, lalu komputer ke hub, router ke switch, ataupun router ke hub. Nah, yang teknik ini digunakan biasanya digunakan untuk topologi star. Selain kabel strike, terdapat juga kabel crossover yang mana digunakan untuk peer to peer. Misalnya, yaitu komputer ke komputer, komputer ke switch, ataupun switch ke switch. Yang kedua yaitu kabel STP. Kabel STP itu kabel yang memiliki pemutus pada masing-masing kabelnya. Perbedaan dengan kabel UTP itu hanya pada lapisan pelindung di kabelnya. Lalu guide transmission yang ketiga yaitu optic fiber. Optic fiber itu dibagi menjadi dua, yaitu SMF atau single model fiber dan MMF, multi mode fiber. SMF itu dapat mendukung transmisi data sampai 5000 meter untuk satu segmen kabel. Nah, kecepatan transmisi datanya itu maksimal 1000 MB per second. MMF itu dapat mendukung jangkauan transmisi data sampai 2000 meter untuk satu segmen kabel. Nah, kecepatan transmisi datanya yaitu 1000 MB per second. Unguided transmission media terbagi menjadi 4 macam. 1. Gelombang mikro, 2. Satelit, 3. Inframerah, dan terakhir jaringan kabel atau disebut dengan wireless. Gelombang mikro merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. Satelit merupakan media transmisi yang fungsi utamanya menerima signal dari stasiun bumi yang meneruskan ke stasiun lainnya.
inframerah biasanya digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Hal ini sering kita terapkan setiap harinya, yaitu pada remote TV serta alat komunikasi lainnya. Wireless merupakan bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi alat sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Hal ini sering kita jumpai pada saat gadget kita menggunakan sebuah handphone. Keuntungan gelombang mikro antara lain dapat bawa jumlah paket data yang besar, biaya murah karena tiap tower antena tidak memerlukan tahan yang luas. Kelemahan gelombang mikro yaitu rentan terhadap cuaca seperti hujan dan pengaruh noise pesawat terbang yang melintas. Keuntungan satelit antara lain lebih murah dibanding dengan menggelar kabel antar benua, dapat menjangkau permukaan bumi yang luas. Kekurangannya, keterbatasan teknologi untuk penggunaan antena satelit dengan ukuran yang besar, biaya investasi dan asuransi satelit yang mahal. Kelebihan inframerah antara lain kebal terhadap interferensi radiasi dan elektromagnetik. Inframerah mudah dibuat dan murah, instalasi mudah, portable, dan keamanan lebih tinggi. Kekurangan, jarak yang terbatas, tidak dapat menembus dinding, tidak dapat digunakan di luar ruangan karena akan mengganggu sinar matahari.